PK Dalem, Pak Greg dan teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat dalam perlindungan Tuhan. Semoga aktivitas pada hari ini diberi kelancaran oleh rahmat dan berkat Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai studi kasus 12 mengenai perawatan paksa terhadap pasien yang sakit jiwa. Sebelumnya, marilah kita mengawali video ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang yang bertahta di kerajaan surga, saya memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah saya lakukan yang tidak sesuai dengan ajaran-Mu. Dengan permohonan ampun ini, saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur terhadap-Mu karena Engkau telah memberikan penyertaan dan rahmat yang luar biasa. Kami boleh menerima hari yang baru dan semangat yang baru. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai martabat manusia. Semoga dengan apa yang saya paparkan pada video ini dapat berguna bagi saya dan juga masyarakat sekitar untuk lebih menghargai martabat manusia untuk memuji dan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, di kasus ini menceritakan 3 orang yang telah ditetapkan pengadilan perlu dirawat kejiwaannya di rumah sakit jiwa oleh dokter yang menanganinya memberikan obat antipsikotik. Tapi obat ini memiliki efek samping, yaitu melemahkan syaraf-syaraf dan resiko perusakan pada otak. Dengan efek samping ini, para pasien menolak untuk menjalankan pengobatan itu karena menyebabkan efek negatif pada dirinya. Tetapi pihak dokter dan rumah sakit itu bersikeras dengan pengobatan itu yang dianggap mereka mampu untuk mengatasi sakit kejiwaan 3 pasien ini. Masalahnya di sini apa yang harus dilakukan pihak rumah sakit dengan keputusan pasien yang menolak seperti itu. Nah, di sini saya akan berpendapat mengenai kasus perawatan paksa kepada pasien yang sakit jiwa ini. Menurut saya, pemaksaan pengobatan terhadap pasien itu sangatlah dilarang. Berbagai peraturan kesehatan dari banyak negara itu mengungkapkan pengobatan pasien harus ada persetujuan dari pihak pasien sendiri, entah itu pihak keluarga maupun pasien itu sendiri. Nah, dalam kasus ini tidak dikatakan pendapat pihak keluarga, tetapi pasien itu sendiri yang memutuskan untuk tidak menyetujui pengobatan dengan cara obat antipsikotik. Walaupun pasien ditetapkan sebagai pasien yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental, tetapi pasien tersebut mengetahui bahwa obat antipsikotik itu memiliki efek samping yang negatif. Gangguan yang dialami pasien masih tidak terlalu parah karena dia masih bisa berpikir tentang keadaannya. Nah, saya menyetujui bahwa pengadilan menolak argumen apapun bahwa fakta pasien sakit jiwa dengan cara apapun mengurangi kebebasan mendasar mereka untuk menolak pengobatan antipsikotik. Pasien yang sakit jiwa itu merupakan manusia yang memiliki martabat yang harus dipertimbangkan pula. Nah, untuk menghormati martabat seseorang membuat kita harus menghormati juga pilihannya. Menjadi cacat mental tidak menghalangi hak untuk memilih dan dihormati. Untuk mendukung opini ini, saya mengambil teori dari Bentham, yaitu teori hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi atau teori kewajiban karena hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain itu. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia itu mempunyai martabat dan semua manusia itu mempunyai martabat yang sama. Artinya dalam kasus ini pasien memiliki hak mengambil keputusan pengobatan untuk dirinya sendiri, dan hak pasien itu wajib dihormati oleh pihak rumah sakit dan juga dokter.
Jadi tidak boleh ada pemaksaan dalam pengobatan seseorang. Nah, dalam penanganannya, dokter bisa menggunakan berbagai cara, metode pengobatan alternatif yang dapat dilakukan kepada pasien yang memberikan pasien itu kenyamanan dalam pengobatan kejiwaannya.